Sobat Empowers, perkenalkan, namaku Najwa Soliha dengan NIM 11166250004 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas hasil observasiku terkait sustainability living dan eco-literary. Nah, kalian pernah gak sih berpikir seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal kita? Nah, pertanyaan ini mengantar saya menjelajahi lingkungan RT 14 Cawang Halim untuk melihat bagaimana sih warga menerapkan gaya hidup berkelanjutan di tengah kota yang padat ini. Yuk. Nah, di sini seberapa berkelanjutan praktik hidup di lingkungan kita. Nah, pada tahapan pertama ada namanya engage. Di sini sekitar tempat tinggal saya ada berbagai kebiasaan yang menarik nih. Sebagian warga sudah memilah sampah dari rumah seperti pada gambar di atas, tapi masih ada juga yang membakar sampah di lahan kosong. Saya jadi penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya tingkat keberlanjutan hidup di lingkungan kami? Nah, yang kedua itu ada tahap explore. Saya melakukan observasi dengan menggunakan metode photo voice. Saya memotret beberapa kondisi nyata di sekitar RT 14. Nah, terdapat pada kondisi yang dimana ada kegiatan bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu PKK sekitar di RT 14. Nah, pada program bank sampah ini rutin dijalankan setiap hari Selasa dan Jumat, setiap sore gitu. Jadi setiap hari Selasa dan Jumatnya itu warga nih, ibu PKK membawa plastik, kardus, dan botol untuk ditimbang, tabung, dan dipilih sama ibu-ibu PKK. Dari sini terlihatnya adanya semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pada tahapan ketiga, explain, dari hasil pengamatan saya melihat bagaimana sih konsep sustainability dan eco-literacy hidup di tengah masyarakat pada program bank sampah yang mengajarkan nih warga tentang nilai ekonomi dari sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini juga menjadi bentuk nih nyata pembelajaran dari sepanjang hayat. Warga belajar dari pengalaman, berbagi pengetahuan, dan terus memperbaiki kebiasaan. Kegiatan seperti ini sejalan dengan gerakan Eco Village dan Urban Farming di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa aksi kecil ini bisa membawa dampak besar bagi lingkungan. Seperti yang memilah sampah, itu merupakan sebagian dari aksi kecil nih untuk berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, pada poin keempat, elaborate. Jika kita melihat melalui pendekatan positif education, PERMA, warga RT 14 telah menerapkan banyak nilai positif. Nah, yang pertama itu ada positive emotion. Dari program kerja bank sampah ini, warga merasa senang nih saat melihat hasil tabungan sampah yang mereka dapatkan gitu. Yang kedua itu engagement. Ibu PKK ini aktif melakukan kegiatan program kerja setiap hari Selasa dan Jumat. Relationship itu dari program bank sampah tumbuh nih kebersamaan di antara warga. Lanjut itu poin meaning, ada makna menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya. Ada accomplishment, sampah berkurang nih dari program kerja. Dampak positifnya itu menjadi lingkungan bersih, nyaman, dan warga lebih sehat gitu. Dari hasil ini saya mempunyai ide kecil membuat pojok edukasi lingkungan di balai warga. Tempat ini bisa menampilkan poster-poster daur ulang terkait bank sampah dan lomba video edukatif untuk khususnya remaja sekitar. Nah, yang terakhir pada poin evaluate, yang paling mengejutkan bagi saya adalah semangat dan kemandirian warga dalam menjalankan program ini tanpa dukungan besar dari luar.
Saya menyadari bahwa perubahan menuju keberlanjutan bisa dimulai dari komunitas kecil seperti ibu PKK, bahkan dari satu rumah tangga. Proses belajar ini membuat saya lebih sadar bahwa menjadi bagian dari sustainability living bukan hanya tentang membuang sampah dengan benar, tetapi juga tentang membangun kesadaran, berkolaborasi, dan harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Dari aksi kecil menemukan dampak positif yang sangat besar untuk lingkungan sekitar. Nah, itu saja materi yang aku paparkan dari Sustainable Ecology. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.